selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian secara bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari sampai terbenamnya, biarlah nama Tuhan yang terus kita puji. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
dan pada saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Mari kita menyanyi bersama-sama. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di acara sekolah Minggu online Gereja Baptis Pertama hari ini. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Tetap semangat? Puji Tuhan ya. Anak-anak harus tetap semangat meskipun sampai hari ini kita masih melakukan sekolah minggu online. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang ketaatan. Ya, judulnya diberkatilah anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Oke, tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaan-Mu pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat hingga pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali, berkumpul kembali dengan teman-teman kami semua walaupun secara online untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami sehingga kami boleh belajar dengan baik dan benar setiap firman Tuhan, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami supaya dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, masih ingat tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa? Atau yang nonton Superbook itu judulnya adalah Tipuan si Ular? Ya, betul ya. Pada cerita Tipuan si Ular ya di Superbook, Allah menciptakan segala isi dunia ini ya dengan sangat baik ya, termasuk manusia di dalamnya. Ya, semua sudah disiapkan oleh Allah, kebutuhan manusia. Ya, cuman ada satu perintah dari Allah untuk ditaati manusia, yaitu jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah-tengah Taman Eden. Kenapa? Karena pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, maka Adam dan Hawa akan mati. Selanjutnya gimana? Apakah Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan itu? Tidak.
Ya, betul, tidak. Ya. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan, yaitu diusir keluar dari Taman Eden dan hidupnya menderita. Nah, Allah tahu, ya, Allah tahu bahwa manusia itu cenderung untuk tidak taat, ya, cenderung untuk memberontak kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah memberikan 10 hukum, ya, ke Musa waktu di Gunung Sinai. Ya. Ada yang masih ingat? Isinya 10 hukum apa? Oke, ya. Kita buka ya. Kita buka di Alkitab kita, ya, di kitab Keluaran, ya. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ya, Om Edi bacain ya. Apa aja sih isi 10 hukum? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan membuat patung, jangan menyembah patung. Ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini keempat. Yang pertama ini dirangkum sama Tuhan Yesus di Perjanjian Baru di Matius menjadi satu kalimat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Ya. Nah, hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Dan ini dirangkum kembali oleh Tuhan Yesus, ya. 10 hukum dari 5 sampai 10 ini menjadi hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari hukum kasih yang kedua ini, ya, dari hukum kasih yang kedua ini, Tuhan menempatkan hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu menjadi urutan yang nomor 1, ya, dalam hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghormati orang tua kita. Ya, menghormati orang tua kita. Bagaimana caranya menghormati orang tua kita? Salah satu caranya adalah dengan taat. Ya. Nah, pelajaran kita pagi hari ini, ya. Pelajaran kita pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 20. Ya, ini pelajaran kita hari ini ya. Kolose pasal 3 ayat 20. Ada yang udah ketemu? Oke ya, Kolose ada di Perjanjian Baru ya. Nah, Om Edi bacain ya. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak,
kitab Kolose ini ya ditulis oleh Rasul Paulus saat Rasul Paulusnya lagi ada di penjara. Ya, kemungkinan besar waktu itu Rasul Paulusnya ada di Roma, di penjara di Roma. Nah, pada saat Rasul Paulus ada di penjara, ya, datang berkunjung temannya Epafras. Ya, Epafras yang lagi menggembalakan di Kolose datang mengunjungi Paulus yang ada di penjara di Roma dan menceritakan keadaan jemaat di Kolose saat itu. Ya, di mana saat itu di Kolose lagi ada ajaran palsu, ajaran sesat. Ya, di mana ajaran sesat itu mengguncangkan jemaat kerohanian jemaat di Kolose. Ya. Oleh karena itu, Rasul Paulus yang lagi ada di penjara cepat-cepat nulis surat. Ya. Cepat-cepat nulis surat kepada jemaat di Kolose. Ya. Supaya mereka hati-hati, waspada dengan ajaran palsu itu ya menimbulkan perpecahan. Ya, supaya tidak terjadi perpecahan di jemaat Kolose, ya, baik di keluarga maupun di masyarakatnya. Ya, surat itu dititipin sama Tikhikus yang mau ke Kolose, ya, menyerahkan surat Paulus ini kepada jemaat Kolose atas nama Rasul Paulus. Nah, salah satu yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, ya, ini adalah ketaatan, ya. Ketaatan supaya tidak terjadi perpecahan di sana. Ya, di Kolose 6 ayat 20 khususnya buat anak-anak ya, khususnya buat anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, jadi Paulus mengingatkan bahwa anak-anak supaya taat, ya, supaya jangan ada pertengkaran, perpecahan dengan orang tuanya, ya, dengan kaum tua di sana. Ya. Kenapa? Ya, kenapa Rasul Paulus mengingatkan anak-anak? Ya, yuk kita lihat kembali ya. Kita lihat, kita belajar dari Tuhan Yesus tentang ketaatan. Ya, karena ketaatan adalah kunci dari berkat yang akan kita terima. Ya. Yuk kita belajar ketaatan dari Tuhan Yesus. Kita lihat dari Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 37 sampai 39. Ya. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Om Edi bacain ya. Dan ia membawa Petrus, ia ini Yesus ya. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ya, ini ke Taman Getsemani ya, waktu Tuhan Yesus mau berdoa. Maka mulailah Tuhan Yesus merasa sedih dan gentar. Ya. Ini sebelum Tuhan Yesus mau disalibkan, jadi Yesus ke Taman Getsemani dulu berdoa dan ngajakin Petrus dan saudaranya. Lalu katanya kepada mereka, ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya. Tuhan Yesus tahu nggak mau mati di kayu salib? Tahu. Tuhan Yesus takut nggak? Takut, sedih dan gentar dibilanginnya. Tapi Tuhan Yesus tetap taat kepada perintah Bapaknya. Ya. Dampak dari ketaatan Tuhan Yesus yang mau mati di kayu salib apa?
Ya. Kita lihat ya di Filipi. Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Kami dibacain ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, anak-anak, pada saat kita taat pada perintah Tuhan, pada saat kita taat kepada perintah papa mama kita, orang tua kita, maka Tuhan akan memperhitungkan itu, dan Tuhan akan memberkati itu. Nah, seperti Yesus, ya. Mungkin pada saat kita melakukan ketaatan itu ada enak, ada yang enggak. Ya. Kita harus beres-beres rumah, kamar gitu kan. Tapi tidak dilakukan. Ya, kita harus sarapan dulu pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, ya, atau melakukan perjalanan jauh, tapi kita tidak lakukan. Dampaknya apa? Ya, kamar kita menjadi kotor, ya, nanti banyak kecoa, banyak tikus, ya. Kalau kita lupa sarapan atau nggak mau bawa bekal karena malu, ya, kita menjadi kelaparan, ya. Kita harus taat sama orang tua kita, ya, apalagi sama Tuhan, ya. Karena ketaatan itu kunci dari berkat, ya. Saat kita taat melakukan firman Tuhan, maka akan ada berkat yang melimpah dari Tuhan. Demikian juga pada saat kita taat kepada perintah orang tua kita. Kita tidak tahu ada berkat apa, tapi percaya, ya, pasti akan ada berkat, ya, baik secara fisik berkatnya maupun secara kebiasaan kita, hidup kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu berkat yang kita terima. Oke anak-anak, ayat hafalan kita pagi hari ini, ya, diambil dari Amsal 6 ayat 20. Ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak-anak, kita harus belajar taat sama papa mama, ya, karena itu baik, itu sangat baik buat kalian saat ini maupun yang akan datang, di masa yang akan datang. Percaya bahwa ada berkat di balik setiap ketaatan kita. Ya, dengan kita taat, ketaatan itu adalah kunci berkat kita. Ya, pada saat kita taat, ya, kita seolah-olah mempunyai anak kunci untuk membuka pintu gerbang berkat bagi kita.
Oke? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau terus mengajar kami untuk taat kepadamu. Karena Tuhan sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kami dengan mati di kayu salib, taat sama perintah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Sehingga oleh ketaatan-Mu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kami boleh diselamatkan. Kami juga mau taat dengan perintah Tuhan. Kami juga mau taat kepada Papa Mama, sehingga hidup kami boleh menjadi indah sesuai dengan firman Tuhan dan semakin diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar terus kami untuk taat kepada Papa Mama, kepada firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami dan terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, anak-anak, prakarya hari ini membuat sisipan Alkitab yang bentuknya kunci. Ya, kunci itu melambangkan ketaatan. Ya. Dan kalau kita mempunyai kunci ketaatan itu, maka kita udah punya alat untuk membuka berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Oke anak-anak, selamat beraktivitas, melakukan prakarya, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, pada saat ini sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa buat prakaryanya dan hafalkan ayat hafalannya ya. Sampai jumpa. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.